Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, si mbaknya yang kemarin dituduh mencuri sama majikannya itu, awal mulanya, si mbaknya ini kerja sudah 6 bulan ya. Kerja 6 bulan, tapi mbaknya ini merasa nggak betah gitu loh. Memang belum finish kontrak, tapi mbaknya ini merasa nggak sesuai job kontrak, tapi nggak tahu mau ngadu ke siapa. Ke agensi, pasti agensi itu bilang sama majikan. Yang pertama, mbaknya ini bangunnya jam 5, jam 5 tidurnya jam 12 malam. Terus si mbaknya ini nggak boleh cuci baju di rumah majikan. Bajunya itu dikumpulin sebulan sekali di laundry. Yang bayarin majikan, tapi kan waktunya itu sebulan sekali toh. Sebulan sekali itu lama banget, sebulan sekali baju kita baru dicuci loh. Cukup lama lah. Nah, terus si mbaknya ini, apa namanya, jaga si anak. Kerjanya itu juga anak. Kerjaannya itu banyak sekali guys, gak cuma di rumahnya aja. Si mbaknya ini juga disuruh membersihkan kantornya majikan, jadi nggak di rumah itu saja. Jadi kayak kepontal-pontal gitu loh, kebanyakan kerjaan sih nggak masalah ya, tapi cuci baju terus kayak nggak nyaman banget gitu loh guys. Kita kalau kerja terlalu, ya memang gajinya besar ya, di luar negeri gajinya besar, tapi kalau kita terlalu kayak gini kan ya udah, maksudnya apalagi kerja di luar rumah majikan, maksudnya di luar job kita. Kita kan hanya diperbolehkan di rumahnya majikan, nggak boleh kerja di office majikan, di kantor majikan, walaupun hanya nyapu ngepel nggak seberapa. Kan nggak boleh. Jadi kita ini kerja di luar negeri itu serasa non-stop, nggak ada istirahat. Apalagi jobnya itu jaga anak-anak. Belum bersih-bersih, nyapu, ngepel, masak, belanja, terus belum lagi yang lainnya. Itu sangat, apalagi kalau kita sampai nggak boleh libur, stres kita guys. Nggak enaknya kerja di luar negeri itu kayak gitu. Mbaknya ini kerja baru 6 bulan, terus mbaknya ini curhat lah, telepon sama temennya, aku nggak kuat di sini, terlalu berat kerjaannya, aku mau pulang aja, pulang ngurus anak-anak, katanya seperti itu. Dan teleponnya itu di dalam rumah majikan. Di rumah majikan itu kan ada yang namanya CCTV dan penyadap suara ya. Nah, si majikannya itu tahu sebelum dia mengundurkan diri. Terus majikannya itu bikin drama gitu loh. Pas mbaknya itu bersih-bersih di kantornya majikan, mbaknya itu dituduh mencuri uang 160.000, sekitar 320 dolar. 320 juta duit Indonesia. Itu banyak banget. Mbaknya ini apa ya, kayak semua keluarga majikan itu kayak semuanya menuduh gitu loh, walaupun tidak ada bukti kalau mbaknya ini mencuri di sana guys. Mbaknya ini hanya bisa menangis dan minta tolong ke teman yang bisa membantunya. Dan teman itu bilang, ya kamu nggak usah ngaku. Kalau memang kamu dituduh mencuri, biarkan majikanmu itu poking polisi, panggil polisi untuk menyelidiki. Kalau nggak ada apa namanya, nggak ada bukti, kamu ngambil uang, ya nggak bakalan sampai apa namanya urusan panjang sama polisi kalau nggak ada bukti. Tapi si mbaknya ini udah disuruh pegang-pegang brankas di mana uang itu disimpan ya. Jadi kan biar ada sidik jari di situ. Sambil di video sama majikannya. Kalau suruh ngaku kalau aku mencuri uang kayak gitu. Walaupun buktinya itu nggak ada kalau dia curi uang. Kalau memang dilaporkan polisi ya, seharusnya itu ya polisi itu apa namanya, kan mana bukti uangnya ditransfer di mana, pasti kan ada buktinya kayak gitu. Tapi majikannya itu nggak mau melaporkan ke polisi, maunya mbaknya itu langsung dikeluarkan, dicap jelek gitu loh, dikasih rekod jelek. Ya kenapa majikan kok ngasih rekod jelek? Soalnya kalau mbaknya itu nggak dikasih rekod jelek, terus keluar dari rumah majikan itu, cari majikan baru lagi, kenapa kok kamu nggak finish kontrak? Majikannya gini-gini. Majikan juga nggak mau dijelek-jelekan walaupun dia itu salah. Kayak gitu. Terus mbaknya ngadu ke agensi bela majikan. Sebenarnya si majikan ini, ya orang berduit itu kayak gitu ya guys.
kayak berkuasa lah, walaupun kita ini benar tapi tetap salah. Kalau agensi itu bela majikan, terus si agensi ini bantu mbaknya cepat keluar beli tiket gitu loh. Dan mbaknya itu HP-nya sempat disita, nggak boleh hubungi siapa-siapa, sampai bandara masuk itu, apa namanya, bandara itu baru dikasihkan, karena mbaknya itu tidak boleh ditolong oleh siapapun. Jadi mbaknya itu dibelikan tiket pesawat ke Indonesia, ya, tanpa bawa uang sepeser pun. Kerja 6 bulan itu selesai potongan utang di PT, guys. Jadi sebenarnya sekarang ini kita itu tidak diwajibkan potongan. Jadi masih banyak PT yang nyuruh kita itu potongan gitu, guys. Jadi kemarin temanku itu nggak potongan, ada yang nggak potongan, ada yang potongan. Sekarang itu udah nggak zamannya potongan ya, guys ya. Ya potongan itu nggak seberapa. Kalau ada PT kita mau ke luar negeri, potongan itu kita wajib melaporkan. Iya, intinya kerja di luar negeri nasib kita itu nggak sama. Ya, salah satunya seperti itu tadi, guys. Kerjaan banyak, terus kita belum habis kontrak, mau keluar itu kayak nggak boleh, terus majikan juga takut diomongin jelek di belakang. Makanya mereka itu bikin drama. Seolah-olah ya kita ini yang salah, kayak gitu, guys. Kerja di luar negeri gaji besar, tapi kerjaan juga sesuai dengan gaji kita, guys. Jadi ya seperti itu. Jangan lupa like, comment, and share ya, guys. Bye.